Nina. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara di desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang petani, ibunya menjual kue keliling. Tekanan untuk membantu keluarganya besar sekali. Apalagi setelah adik bungsunya jatuh sakit. Keputusannya untuk menjadi pekerja migran di Taiwan bukanlah keputusan mudah. Setiap malam sebelum berangkat, Nina dihantui rasa bersalah, meninggalkan keluarganya, terutama ibunya yang sudah tua. Tapi ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Ini untuk mereka. Aku harus kuat." Namun, saat tiba di Taiwan, Nina langsung dihadapkan dengan realitas yang tak seperti ia bayangkan. Majikannya adalah pasangan kaya, tetapi penuh tuntutan. Nina merasa seperti robot, menjalani rutinitas tanpa henti, tanpa waktu untuk dirinya sendiri. Nina menatap jalanan kota Taipei dari balik kaca jendela bus. Lampu-lampu mulai menyala, membuat kota itu terlihat begitu hidup. Tapi di dalam hatinya, Nina merasa kosong. Dia baru saja tiba di Taiwan beberapa hari lalu, meninggalkan desanya di Jawa Tengah demi mencari nafkah. Ayahnya sakit-sakitan, adik bungsunya harus sekolah, dan ibunya tak bisa lagi menanggung semua sendirian. "Aku harus kuat," pikir Nina sambil mengepalkan tangan. Tapi kenyataan di sini berbeda dari yang ia bayangkan. Majikannya keras dan tidak pernah puas. Hari-hari Nina penuh dengan pekerjaan rumah tanpa henti. Malamnya, ia duduk di kamar kecilnya, memandang keluar jendela, merindukan kebebasan yang dulu ia impikan. Suatu malam, Nina nekat keluar dari asrama. Dia tahu majikannya pasti marah jika tahu, tapi dia tak peduli. "Aku butuh udara segar," gumamnya. Langkahnya membawanya ke pasar malam si Mending. Jalanan penuh sesak dengan orang-orang yang tertawa, pedagang yang menawarkan makanan, dan lampu-lampu neon yang berkilauan. Untuk pertama kalinya, Nina merasa sedikit lebih ringan. Tiba-tiba, ia menabrak seseorang. Hati-hati dong," seru seorang pria. "Maaf." Nina buru-buru menjawab, menunduk malu. Tapi pria itu hanya tertawa kecil. "Kamu orang Indonesia?" tanyanya. Nina mengangguk, masih canggung. Pria itu tersenyum, wajahnya ramah. "Aku Arman. Kamu baru di sini, ya?" Percakapan mereka mengalir begitu saja. Nina merasa nyaman, seperti bertemu teman lama. Arman mengajaknya berkeliling pasar malam, menunjukkan tempat-tempat yang menarik. Malam itu, Nina pulang dengan hati yang sedikit lebih hangat. Sejak malam itu, Nina dan Arman sering bertemu. Arman bekerja sebagai kurir motor, hidupnya sederhana tapi bebas. Dia sering mengajak Nina jalan-jalan di malam hari, ke tempat-tempat yang tidak pernah ia tahu. "Kamu tahu, Nah," kata Arman suatu malam, "hidup itu nggak selalu tentang kerja. Kadang, kita harus cari apa yang bikin kita bahagia." Nina hanya tersenyum kecil. "Aku nggak punya pilihan, men. Kalau aku nggak kerja, keluargaku di rumah gimana?" Arman menatapnya, seolah ingin berkata sesuatu, tapi ia memilih diam. Hubungan mereka semakin dekat. Arman sering membuat Nina tertawa dengan ceritanya yang konyol. Tapi di dalam hati, Nina tahu perasaan ini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Majikan Nina akhirnya tahu bahwa ia sering keluar diam-diam. Mereka marah besar, bahkan mengancam akan memutus kontraknya. "Kamu pikir kamu bisa berbuat semaumu? Kamu lupa siapa yang bayar gajimu?" bentak majikan wanita. Nina hanya bisa diam, air mata menetes di pipinya. Ia merasa terjebak. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Arman, pria itu langsung marah. "Mereka nggak punya hak memperlakukan kamu kayak gitu. Nah, kamu bukan budak." "Tapi aku nggak punya pilihan, men. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, aku nggak bisa bantu keluargaku," jawab Nina dengan suara bergetar. Arman menggenggam tangannya erat. "Kamu punya aku. Nah, kita cari jalan lain bareng-bareng." Tapi Nina tahu, hidup tidak semudah itu. Hubungan mereka mulai terasa berat. Nina takut kehilangan pekerjaannya. Sementara Arman merasa bahwa Nina terlalu takut untuk melawan. Suatu malam, mereka bertengkar di tengah hujan. "Kamu selalu mikirin orang lain. Nah, kapan kamu mikirin dirimu sendiri?" teriak Arman. "Aku nggak punya kemewahan itu, men. Aku punya tanggung jawab," balas Nina, suaranya pecah oleh tangis. Arman terdiam, wajahnya penuh luka.
Tapi dia tahu Nina tidak sepenuhnya salah. Setelah pertengkaran itu, mereka berhenti bertemu. Nina kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba melupakan Arman. Tapi setiap malam, ia memikirkan pria itu. Pasar malam si Mending tetap ramai. Seperti biasa, lampu-lampu neon berwarna-warni menghiasi langit malam, menciptakan suasana yang meriah. Tapi bagi Nina, malam ini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Ia berdiri di dekat gerobak makanan favoritnya, menunggu. Pikirannya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tadi sore, Arman mengirim pesan singkat. Aku ingin bicara. Temui aku di tempat biasa. Ketika Arman muncul di tengah keramaian, Nina melihat ekspresi wajahnya yang tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum lebar, tidak ada candaan yang sering membuat Nina tertawa. Arman tampak serius, bahkan sedikit sedih. Nina, katanya pelan, mencoba menatap matanya. Aku harus pergi. Nina tertegun. Pergi? Kemana? Ke Kaohsiung, jawab Arman sambil menghela napas. Aku dapat pekerjaan baru di sana. Aku pikir, mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Hati Nina serasa remuk mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini, Men? Apa aku salah? Apa aku terlalu merepotkan? Arman menggeleng. Bukan kamu. Nah, ini tentang aku. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan pekerjaan atau masa depanmu. Setiap kali aku lihat kamu stres karena hubungan kita, aku merasa bersalah. Nina terdiam, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan Arman. Aku sayang sama kamu. Nah, lanjut Arman. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu butuhkan sekarang. Kamu harus fokus pada keluargamu, pada apa yang kamu perjuangkan di sini. Air mata Nina mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu Arman tidak salah, tapi perasaan kehilangan itu terlalu menyakitkan. Kenapa kita nggak bisa coba bareng-bareng? Men, kenapa harus menyerah? Tanyanya, suaranya bergetar. Arman tersenyum tipis, meski matanya terlihat berkaca-kaca. Karena cinta itu bukan soal saling menahan. Nah, kadang, cinta berarti memberi ruang untuk seseorang menemukan kebahagiaannya sendiri. Nina memeluk Arman erat, seperti mencoba menghentikan waktu. Mereka berdiri di tengah keramaian pasar malam, tapi rasanya hanya ada mereka berdua di dunia ini. Satu hal yang perlu kamu tahu. Nah, bisik Arman, aku nggak pernah nyesel kenal kamu. Kamu ngajarin aku banyak hal, termasuk apa arti kebebasan yang sebenarnya. Nina hanya bisa menangis, menggenggam Arman seolah ia takut kehilangan. Tapi akhirnya, ia tahu ia harus melepaskannya. Setelah mereka berpisah malam itu, Nina berjalan pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, kenangan tentang Arman terus terlintas di pikirannya. Suaranya, tawanya, dan semua momen kecil yang mereka bagi bersama. Namun, di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Arman benar, cinta bukan tentang saling memiliki, tapi tentang mendukung satu sama lain, meski itu berarti harus berpisah. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Nina mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Tapi setiap malam, ia merindukan kebersamaannya dengan Arman. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Di sela-sela pekerjaannya, Nina sering membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto pasar malam yang pernah ia ambil bersama Arman. Senyuman pria itu, suaranya, dan cara ia menenangkan Nina saat ia merasa tertekan. Semua itu terasa begitu nyata, seolah Arman masih ada di sisinya. Namun, Nina tidak ingin terjebak dalam kesedihan. Ia mulai mengingat kata-kata Arman, cinta itu memberi ruang untuk menemukan kebahagiaan sendiri. Dengan semangat baru, Nina mulai menyusun rencana. Ia mencari cara untuk menabung lebih cepat, bahkan meminta pekerjaan tambahan dari majikannya, meski itu berarti bekerja lebih keras. Di sisi lain, Arman memulai kehidupannya di Kaohsiung. Ia bekerja di sebuah restoran kecil sambil melanjutkan hobinya bermain musik. Setiap malam, setelah pekerjaannya selesai, ia membawa gitar ke taman dekat pelabuhan, menyanyikan lagu-lagu yang ia tulis tentang Nina. Salah satu lagunya berjudul Di Bawah Cahaya Neon. Lagu itu menceritakan kenangan indah mereka di pasar malam, tentang cinta yang tidak bisa bersatu, tetapi tetap hidup dalam hati. Suatu hari,
Nina sedang beristirahat di kamarnya ketika ia menerima pesan dari seorang teman. Teman itu mengirimkan video YouTube yang berisi seseorang menyanyikan lagu dengan bahasa Indonesia di sebuah taman di Kaohsiung. "Nah, ini bukan Arman, kan?" tulis temannya. Tangan Nina gemetar saat membuka video itu. Dan benar saja, di layar ponselnya, ia melihat Arman, duduk dengan gitar di tangan, menyanyikan lagu yang terasa sangat familiar. Di bawah cahaya neon, kita tertawa, meski dunia tak mengerti. Di bawah cahaya neon, kau ajarkan aku arti cinta sejati. Air mata Nina mengalir tanpa henti. Lagu itu bukan hanya tentang kenangan mereka, tapi juga tentang semua yang mereka rasakan dan tak pernah sempat mereka ucapkan. Setelah video itu selesai, Nina menutup matanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kesedihan, tapi harapan. Lagu itu menjadi titik balik bagi Nina. Ia menyadari bahwa meski mereka berpisah, cinta mereka tetap hidup, memberikan kekuatan untuk melangkah. Nina mulai berbicara dengan majikannya tentang rencananya kembali ke Indonesia lebih awal. Ia merasa waktunya di Taiwan cukup, dan ia ingin segera mewujudkan mimpinya. Majikannya, yang awalnya keras, mulai melunak setelah melihat kerja keras Nina selama ini. Di sisi lain, Arman mulai dikenal sebagai musisi jalanan di Kaohsiung. Videonya menjadi viral di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Banyak yang datang ke taman hanya untuk mendengarnya bernyanyi. Namun, Arman tetap merasa ada yang kurang. Meski ia tersenyum di depan orang-orang, hatinya selalu kembali ke satu orang, Nina. Sebelum pulang ke Indonesia, Nina memutuskan untuk pergi ke Kaohsiung. Ia ingin bertemu Arman, bukan untuk menghidupkan kembali hubungan mereka, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Ketika Nina tiba di taman tempat Arman sering bermain gitar, malam itu ramai sekali. Orang-orang berkerumun, mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan seorang pria dengan gitar. Nina melihatnya dari kejauhan. Arman tampak tenang, tapi ia bisa melihat kesedihan di matanya setiap kali ia menyanyikan bait-bait terakhir lagunya. Setelah lagu selesai, Nina berjalan mendekat. Arman sedang membereskan gitarnya ketika ia mendengar suara yang begitu ia rindukan. "Masih ingat aku?" Arman tertegun. Ia menoleh, dan di sana Nina berdiri, tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca. "Nina." Arman langsung berdiri, tidak percaya bahwa perempuan yang selalu ada di pikirannya kini berdiri di depannya. "Lama nggak ketemu," kata Nina pelan. Arman hanya tersenyum, mencoba menahan emosinya. "Kamu apa kabar?" Nina tersenyum. "Lebih baik sekarang. Aku cuma mau bilang terima kasih. Men, lagu-lagumu membuatku ingat bahwa aku harus tetap melangkah." Arman terdiam, menatap Nina dengan mata yang penuh perasaan. "Aku juga harus bilang terima kasih. Nah, kamu mengajariku banyak hal, lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Mereka berbicara panjang malam itu, saling berbagi cerita tentang apa yang terjadi selama mereka berpisah. Tak ada janji atau harapan yang dipaksakan, hanya kejujuran dan kehangatan yang tulus. Ketika malam semakin larut, mereka saling berpamitan. "Nina," panggil Arman saat Nina mulai pergi. Nina menoleh. "Aku akan datang ke desamu suatu hari nanti," kata Arman. "Aku janji." Nina tersenyum, lalu berjalan pergi, meninggalkan Arman dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Nina berhasil membuka usaha kecil di desanya. Ia sering memutar lagu-lagu Arman di toko kecilnya, mengenang pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di sisi lain, Arman melanjutkan hidupnya sebagai musisi, menulis lagu-lagu tentang perjuangan dan harapan. Meski mereka tidak bersama, kenangan dan cinta mereka terus hidup, seperti cahaya neon yang menerangi malam, memberi harapan bagi mereka yang tersesat.